Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahai Santi Seraba. Mengikuti rangkaian acara apel gelar pasukan waktu ketupat Labang tahun 2021 pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemik COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ikuti kegiatan saya di pagi hari ini. Pimpinan apel tiba di tempat apel. Ya, inilah apel ketupat pada hari raya Idul Fitri ini. Penyematan pita tanda operasi, perwakilan mengambil tempat dan laporan. Amanah. Pasukan diserahkan, untuk perhatian. Istirahat, itu. Pembacaan doa dimulai. Laporan komandan apel. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan, laporan selesai. Keluarkan. Penghormatan pasukan. Kepada pimpinan apel. Hormat. Pimpinan apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, komandan apel dapat mengistirahatkan pasukannya. Gladi selesai, masing-masing komandan kopi kembali ke depan barisan. Kerjakan. Inilah
Komandan apel memasuki lapangan apel. Ya, inilah persiapan apel. Pimpinan, saya ambil alih masing-masing komandan ke samping barisan. Keren! Penghormatan pasukan. Kepada pimpinan apel. Hormat! Rap! Rap! Laporan Komandan apel. Lapor apel gelar pasukan operasi Ketupat Kelabang 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Siap, dimulai. Lanjutkan. Penyematan pita tanda operasi. Perwakilan mengambil tempat dan laporan.
Amanat. Sambutan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam amanat gelar pasukan operasi ketupat 2021 tanggal 5 Mei 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati segenap unsur pimpinan daerah, para pejabat instansi sipil maupun TNI dan Polri, beserta seluruh jajaran, para undangan dan peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan. Mengawali sambutan ini, atas nama pimpinan Polri, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta apel dan hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka apel gelar pasukan operasi ketupat 2021 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri, mulai di tingkat Mabes Polri hingga kesatuan kewilayahan. Menginjak tahun 2021, kita telah dihadapkan oleh berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia, baik dari permasalahan penanganan COVID-19, pengamanan tahapan pilkada tahun 2020 yang masih menyisakan beberapa agenda, maupun aksi kriminalitas, aksi terorisme, hingga bencana alam. Syukur alhamdulillah penanganan terhadap permasalahan tersebut dapat berjalan dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan sempurna. Hal ini berkat kerjasama seluruh masyarakat Indonesia dan sinergitas kementerian dan lembaga terkait. Pada hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan di masa pandemi COVID-19 sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan operasi ketupat 2021 dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Karena situasi pandemi COVID-19, kita menyadari bahwa larangan pemerintah ini tidak serta-merta dipatuhi oleh masyarakat, sehingga potensi pergerakan orang untuk melakukan perjalanan mudik masih cukup tinggi. Hasil survei Kementerian Perhubungan terhadap masyarakat, apabila pemerintah tidak melarang mudik, maka akan terjadi pergerakan orang melakukan perjalanan mudik sebesar 81 juta orang. Namun apabila pemerintah melarang mudik, maka akan terjadi pergeseran orang melakukan perjalanan mudik sebesar 27,6 juta orang atau 11%. Pengalaman tahun lalu, berbagai modus dilakukan masyarakat untuk mengelabui petugas agar dapat lolos sampai di tempat tujuan mudik. Hal ini lebih dari 1.000 orang tertular dan dinyatakan positif COVID-19 harus menjadikan pengalaman serta cermin bagi kita agar tidak lengah. Operasi ketupat 2021 akan dilaksanakan selama 12 hari, mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan mengedepankan kegiatan pencegahan didukung deteksi dini dan penegakan hukum dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan tetap menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat dapat merayakan Idul Fitri dengan rasa aman dan nyaman. Dalam pelaksanaan operasi ketupat 2021 akan melibatkan 90.592 personil Polri, 11.533 personil TNI, serta 52.880 personil instansi terkait lainnya yang terdiri Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Pramuka, Jasa Raharja, dan lain-lain. Personil tersebut akan ditempatkan pada 331 pos penyekatan untuk mengantisipasi terhadap warga masyarakat yang masih nekat akan melakukan perjalanan mudik. 1.536 pos pengamanan untuk melaksanakan pengamanan terkait gangguan Kamtipmas dan Kamsel Tipcar Lantas, dan 596 pos pelayanan dan 150 pos terpadu untuk melaksanakan pengamanan di pusat keramaian, pusat belanja, stasiun, terminal, bandara, pelabuhan, serta wisata, dan lain-lain. Hadirin peserta apel gelar pasukan yang saya hormati,
terdapat beberapa hal yang perlu mendapat atensi kita bersama pada saat digelar operasi ketupat 2001 ini. Khususnya terkait masyarakat yang telah mudik melalui dan pelaksanaan vaksinasi yang harus tetap berjalan. Substansi dari kebijakan pelarangan mudik oleh pemerintah adalah mencegah terjadi penyebaran COVID-19, di mana setiap pelaksanaan libur panjang selalu terjadi peningkatan penyebaran COVID-19 yang cukup signifikan. Kelihatan bahwa masyarakat telah melaksanakan mudik sebelum tanggal pelarangan harus dilakukan langkah-langkah konkret di setiap wilayah tujuan mudik, misalnya dengan penerapan isolasi jangka waktu tertentu dengan pengawasan. Di sisi lain, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 harus tetap berjalan dan diamankan. Pro dan kontra terjadi pelaksanaan vaksinasi pada saat puasa. Harus kita sikapi sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Peningkatan aktivitas masyarakat pada bulan Ramadan menjelang pada saat dan sesudah Idul Fitri tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, gangguan Kamseltipkar, lantas dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Guna mengatasi hal tersebut, Polri telah menggelar pelaksanaan operasi terpusat ketupat 2021 dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif selama Ramadan dan Idul Fitri 14 Hijriah 2021 Masehi di masa pandemi COVID-19. Hadirin peserta apel gelar pasukan yang saya banggakan, berdasarkan hasil analisa dan evaluasi operasi ketupat tahun 2020, gangguan Kamtibmas secara umum termasuk curat dan curas mengalami kenaikan, sedangkan untuk kasus-kasus yang meresahkan masyarakat lainnya seperti curas bersenti, curanmor, anirat mengalami penurunan. Demikian juga kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Capaian tersebut merupakan bukti bahwa cara bertindak dan upaya penanganan pada pelaksanaan operasi ketupat tahun 2020 yang lalu terkait dengan gangguan Kamtibmas belum terbukti efektif dan memberikan hasil yang signifikan. Keberhasilan terkait dengan Kamseltipkar lantas yang telah diraih pada pelaksanaan operasi ketupat tahun lalu tidak boleh dijadikan kita lengah dan cepat berpuas diri. Pengamanan ini tidak boleh dianggap sebagai agenda rutin tahunan biasa, sehingga menjadikan kita cenderung underestimate dan kurang waspada terhadap setiap dinamika perkembangan masyarakat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, kita harus lebih peduli jangan sampai kegiatan Ramadan dan Idul Fitri 14 Hijriah menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Saya berharap capaian tersebut dapat curanmor, tawuran antar kelompok pemuda atau antar kampung, balap liar, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas maupun ancaman bencana alam seperti banjir dan longsor sebagai dampak dari musim penghujan. Untuk itu, saya harapkan seluruh kasat wil mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif serta cara bertindak yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada, sehingga sesuai dengan karakteristik kerawanan pada masing-masing daerah. Hadirin peserta apel yang saya banggakan, untuk menghadapi tugas mulia dalam rangka pengamanan Idul Fitri tahun, siapkan mental dan fisik saudara yang dilandasi oleh komitmen moral dan disiplin kerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hindari sikap dan tindakan-tindakan tidak simpatik dan arogan yang tidak mencerminkan karakter jati diri sebagai sosok pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. 2. Lakukan deteksi dini dengan mengoptimalkan peran fungsi intelijen dan Babin Kamtibmas untuk mengetahui dinamika dan fenomena yang berkembang di masyarakat sehingga dapat diantisipasi dini mungkin setiap permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Ketiga, tingkatkan kepekaan, kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadi aksi teror dan kriminalitas yang memanfaatkan momentum Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah di seluruh wilayah, khususnya daerah yang memiliki kerawanan serta berpotensi menjadi target para pelaku. Keempat,
gelar kekuatan Polri pada pos-pos pengamanan dan pelayanan serta di titik-titik rawan kriminalitas, titik-titik kemacetan dan kecelakaan lalu lintas, sehingga mampu bertindak cepat dan tepat dalam melakukan tindakan kepolisian guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Kelima, utamakan keselamatan anggota yang bertugas di lapangan dengan mencermati perkembangan situasi saat ini, lengkapi sarpras dan perlengkapan perorangan yang memadai, aman, serta lakukan penugasan anggota dengan body system. 6. Waspadai maraknya aksi tawuran antar warga, sweeping atau razia tempat hiburan oleh kelompok masyarakat, serta berbagai bentuk gangguan Kamtibmas lainnya yang dapat mengganggu situasi Kamtibmas pada Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. 7. Cegah terjadinya aksi balap liar, kebut-kebutan, pengendara motor yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas seperti pengendara motor dengan knalpot bising, penumpang yang duduk di atas kap kendaraan, penggunaan kendaraan tidak sesuai dengan peruntukannya, dan lain-lain. 8. Gandeng tokoh agama dan stakeholder terkait lainnya untuk sosialisasikan secara masif agar masyarakat tidak melaksanakan takbir keliling. 9. Pelaksanaan kegiatan ibadah baik di bulan Ramadan maupun saat Idul Fitri agar senantiasa mempedomani surat edaran Menteri Agama nomor 03 tahun 2001 tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. 10. Cegah agar masyarakat tidak bermain petasan maupun kembang api yang membahayakan keselamatan jiwa pada saat Idul Fitri 1442 Hijriah. 11. Koordinasikan dengan Satgas COVID-19 dan stakeholder terkait lainnya untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap tempat-tempat wisata agar membatasi jumlah pengunjung maksimal 50 dari daya tampung. 12. Satgas Pangan agar betul-betul memainkan peran untuk membantu pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan-bahan pokok dan pengendalian harga. 13. Laksanakan penegakan hukum secara proporsional dan proporsional serta bertindaklah secara tegas namun humanis terhadap setiap pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas maupun menjalankan ibadah puasa Ramadan dan Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Selamat bertugas dan semoga sukses. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 5 Mei 2021. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Jenderal Polisi. Berkailah kehidupan kami, lindungilah jiwa raga kami, permudahkanlah segala urusan kami, kuatkan rasa persatuan dan kesatuan kami, untuk dapat bersinergi dan bekerjasama antar seluruh instansi dan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan perayaan Idul Fitri tahun 2021 ini. Hindarkanlah kami dari fitnah, dari sengketa, dari bala bencana serta para bahaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, terimalah doa dan minta kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Penolong kami. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami yang hadir pada saat ini, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Apel. Penghormatan pasukan. Pada pimpinan apel. Pimpinan apel berkenan meninggalkan tempat apel.
Apel selesai. Komandan apel dapat mengistirahatkan pasukannya. Empat pengisiran pasukan. Kami atas nama perwira upacara mengucapkan terima kasih atas apel gelar. Kemarin kan panggilan ke Polres. Dalam operasi ketupat tahun 2021 adalah 80 personil. Namun kami mengerahkan hampir 150 personil kami untuk menyukseskan operasi ketupat tahun 2021 ini. Gimana aja Pak titiknya? Jadi untuk tahun ini agak unik ya. Ada kegiatan penyekatan warga yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Nah, kalau Kabupaten Kodim ini memang khusus yang diperkuat adalah di bandara dan di pelabuhan. Itu yang kita perkuat untuk mengantisipasi nanti pada saat selesai Idul Fitri ada arus balik kembali, jangan sampai ada kebobolan warga yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan. Misalkan tidak membawa surat keterangan PCR sebagaimana yang sudah digariskan Pak Gubernur, atau mungkin tanggal berlakunya tidak valid. Nah, berbagai potensi tersebut kita coba minimalisir. Nah, itu utamanya ada di bandara dengan pelabuhan. Kemudian ada nanti penyekatan dengan kabupaten tetangga, dengan Katingan, dengan Pangkalan Bun, dengan Kota Waringin Barat, dengan Seruyan. Itu kita tidak akan melarang, cuma kita akan mengadakan kegiatan pemeriksaan secara selektif dan random terhadap warga yang akan masuk ke wilayah Kota Sampit ini untuk memastikan bahwa dalam kondisi sehat. Jadi kita akan lakukan pemeriksaan kesehatan, kita pastikan mereka semua patuh menggunakan masker. Kalau misalkan masuk wilayah Waringin Timur tidak ada pakai masker, ya kita perintahkan kembali. Kalau tidak punya masker, ya itu resiko mereka. Terserah mau cari di mana, yang penting tidak boleh masuk Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan selanjutnya juga ada keramaian-keramaian, misalkan pusat perbelanjaan, itu juga kami antisipasi. Dan juga terhadap pasien-pasien kita yang melaksanakan isolasi mandiri, itu juga akan menjadi salah satu perhatian kami. Kita akan mengadakan pemeriksaan melalui posko PPKM. Kita khawatir nanti jangan sampai pasien isolasi mandiri ini ada yang keluar bersilaturahmi dengan keluarganya, ada pula yang menerima keluarga yang bersilaturahmi ke tempat mereka. Demikian. Pak, itu yang mandiri itu karena penuh di rumah sakit atau di isolasi center itu gimana? Jadi memang sudah ada ketentuannya pelaksanaan isolasi mandiri yang tidak bergejala bagi pasien yang tidak bergejala. Ya. Nah, bagi yang ada gejala sedang sampai dengan berat itu akan dirawat di rumah sakit. Nah, sekarang ini kan banyak OTG. Nah, itu yang akan kita pastikan pelaksanaan isolasi mandiri pasien yang OTG di rumah masing-masing itu berjalan dengan tepat. Kita akan mengerahkan personil yang terlibat dalam posko PPKM agar mengadakan pemeriksaan secara rutin dan insidentil. Kalau rutin jamnya tetap, insidentil itu jamnya berubah-ubah dan sasarannya pun random. Pak, untuk tempat wisata Pak, ini rawan sekali nanti apabila Idul Fitri, gimana nih Pak? Ya kita lihat kemarin di Sungai Gangga ya, dia bisa meledak start awal itu dari mandi di Sungai Gangga. Dan kita punya Pantai Ujung Pandaran, tadi saya komunikasi dengan Pak Bupati, komunikasi dengan Pak Dandim, kami sepakat kita tutup
Pantai Ujung Pandaran itu. Kami tidak mau mengambil resiko. Ini bukan sektor yang esensial, bukan sektor yang primer, jadi bisa ditunda. Keputusannya adalah kami tutup objek wisata. Dan yang tadi mau masuk ke Kotim itu apa wajib rapid test atau Anda. Jadi sebagaimana yang disampaikan Pak Sekda Provinsi kemarin, bahwa yang memasuki Provinsi Kalteng lah yang akan yang diharuskan menunjukkan surat keterangan baik itu rapid antigen ataupun PCR. Nah, untuk antar kabupaten kami tidak memberlakukan demikian, tapi kami akan mengadakan pemeriksaan secara selektif dan random. Jangan sampai mereka yang datang masuk ke Kabupaten Kotim ini ada yang dalam kondisi sakit, suhu tubuhnya tinggi misalkan, ataupun tidak patuh pada protokol kesehatan. Yang kalau darat titik penyekatannya di mana? Darat itu ada di Telawang, di Pundu, Jayakarya. Masih dan Ya, inilah kegiatan apel gelar pasukan Operasi Ketupat Telabang tahun 2021 di pagi hari Rebu tanggal 5 Mei. Pengamanan Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk antisipasi Lebaran. Dan sampai di sini dulu aktivitas kegiatan saya hari ini. Saya Suhai Sampit Seraba, mohon maaf kalau ada kesalahan kehilapan dalam tutur penyampaian kata-kata maupun dalam mengupload video ini, dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng kalau mengikuti video saya selanjutnya. Oke.